Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 4 MI Asma'iyah. Sebelum pelajaran akidah akhlak ini kita mulai dan kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan bismillah. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran dari kemarin. Pertama kita membahas masalah kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah suatu kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pak, saya nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kalian memang nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kalian termasuk umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa, Pak? Asmaul Husna adalah nama. Asma artinya nama, Al-Husna baik atau bagus. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingat, asma artinya nama-nama, husna artinya baik atau bagus. Jadi nama yang baik atau nama yang bagus arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu namanya siapa? Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini pemahaman tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi saya ulangi, nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya Asmaul Husna itu ada 99. Dan Asmaul Husna sendiri adalah nama untuk Allah dan hanya nama Allah. Kita itu boleh memanggil Allah, bisa meminta Allah dengan nama-nama Allah, tidak hanya dengan kata Allah, ya Allah, ya Allah, tidak, tapi bisa dengan ya Rahman, ya Rahim, atau yang lain. Itu adalah termasuk dari nama-nama Allah. Asmaul Husna sendiri di sini mempunyai tiga proses tahapan dalam mengamalkan Asmaul Husna. Jadi anak-anakku kelas 4, Asmaul Husna itu mempunyai 3 tahapan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Bagaimana? Yaitu dengan cara 1, proses yang berlangsung dalam pikiran, yaitu berupa pemahaman. Kita itu harus mempunyai pemikiran bahwasanya Asmaul Husna itu nama Allah. Contohnya Al-Mu'min. Al-Mu'min, kita berpikir bahwasanya Al-Mu'min adalah nama Allah yang mempunyai arti zat yang maha pemberi rasa aman. Itu hanya dalam pemikiran kita. Pertama. Yang kedua, proses yang berlangsung dalam akhlak, yaitu proses penghayatan. Setelah kita tahu arti daripada Al-Mu'min, Allah zat yang memberi rasa aman, maka kita harus menghayati dengan hati. Ya Allah, iya ya, sing ngekei rasa aman iki gak ono meneh gak Allah. Jadi kita harus menghayati arti daripada Al-Mu'min. Setelah kita memahami arti dengan pemikiran kita, kita harus menghayati dengan akhlak dan hati kita. Yang ketiga yaitu dengan cara perilaku, mengambil perilaku kita dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu pertama arti daripada Asmaul Husna Al-Mu'min, yang artinya zat yang maha pemberi aman, Allah iku zat sing maha pemberi aman, artinya Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang kedua, kita harus menghayati dengan hati kita. Iya ya, nang dunya iki gak ono sing iso ngekei aku rasa aman kecuali Allah. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nek kalian kepingin diberi rasa aman, maka kalian harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi Asmaul Husna tadi Pak Sukron ulangi, jumlahnya ada 99.
Asmaul Husna itu apa Pak? Asma tadi adalah nama-nama al-husna, artinya yang baik, yang bagus atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Namanya siapa? Namanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini di kelas 4 ini Pak Sukron akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang artinya Allah itu zat pemberi rasa aman atau al-mu'min. Jadi al-mu'min yang memberikan kita rasa aman adalah Allah. Karena apa? Pada hakikatnya sesungguhnya semua makhluk hidup, semua manusia itu mempunyai rasa takut miskin, takut kepada binatang buas, takut pada ular, pada harimau, takut pada manusia, bahkan takut pada hantu. Ya, ketika kalian takut, maka manusia itu banyak mencari perlindungan. Ada yang mencari perlindungan pada patung berhala, ada yang mencari perlindungan kepada manusia lain, ada pula yang mencari perlindungan kepada api. Lah, hal seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena itu sama saja tidak percaya adanya Allah. Hal seperti itu tidak percaya pada Allah dan disebut musyrik atau syirik, menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Yang bisa memberi kita rasa aman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Yang bisa memberi kita rasa aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman itu ada dua, yaitu rasa aman yang diberikan Allah kepada hati kita. Yang kedua, rasa aman yang diberikan Allah kepada kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Misalnya hati kalian itu takut ono macan, lah akhirnya hati kalian selalu gemetaran. Itu adalah ketakutan dalam hati. Setelah itu Allah memberikan rasa aman pada hati kalian, akhirnya kalian dapat merasa tenang. Karena apa? Yakin bahwasanya Allah melindungi kalian. Yang kedua, rasa aman terhadap lingkungan. Kalau kalian diletakkan di lingkungan yang kanan kirinya banyak maling, banyak pencuri, atau bahkan di tengah-tengah penjara, maka kalian akan selalu ketakutan. Tapi ketika kalian diletakkan Allah di lingkungan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, maka kalian tidak akan pernah merasa takut, karena lingkungan kalian adalah lingkungan yang baik. Jadi saya ulangi, Allah itu mempunyai Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Yang pertama, Pak Sukron di sini akan membahas tentang Asmaul Husna atau nama Allah Al-Mu'min, yang artinya Allah itu zat yang memberi kita rasa aman. Terus yang kedua, Allah itu mempunyai nama yaitu yang Maha Agung. Yang Maha Agung, Allah itu juga mempunyai nama zat yang Maha Agung atau Al-Azim. Allah itu mempunyai nama Al-Azim yang artinya zat yang Maha Agung. Pak Sukron ulangi lagi, Allah mempunyai nama Al-Azim, artinya zat yang Maha Agung. Buktinya apa Pak? Buktinya bumi dan seisinya. Allah itu mampu menciptakan alam semesta. Allah mampu menciptakan langit yang tiada tiangnya. Itu adalah bukti Allah itu Maha Agung. Allah itu Maha Besar. Allah itu yang paling agung, paling besar. Tiada yang lebih besar daripada Allah kekuasaannya, ciptaannya. Kalau manusia bisa mendirikan gedung bertingkat sampai 100 tingkat, Allah hanya dengan kun fayakun maka jadilah. Kalau manusia butuh proses semen, batako, dicor, akhirnya ditoto. Kalau Allah nggak pakai seperti itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun maka jadilah. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Sukron akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah yang baik. Cuma di sini Pak Sukron akan memberikan 3 nama Allah. Yang pertama tadi Al-Mu'min. Allah itu mempunyai nama Al-Mu'min yang artinya pemberi rasa aman. Yang kedua, Allah itu mempunyai nama Al-Azim yang artinya zat yang Maha Agung, Maha Besar, Maha
sempurna, maha tinggi ilmunya. Yang ketiga al-adlu, zat yang maha adil. Loh. Adil di sini adalah seimbang, bukan sama tetapi seimbang. Buktinya apa? Allah menjadikan kehidupan semesta ini dengan cara seimbang, baik itu orang miskin, orang kaya, muslim, non muslim, orang kafir, hewan, semua itu hidup secara seimbang, bukan sama. Kalau sama itu semua diberi makan sama, semua bisa diberi rezeki sama, tetapi seimbang. Seimbang itu mereka itu selalu mendapatkan rezeki dari Allah, tergantung kapasitasnya masing-masing. Allah tidak pernah membedakan makhluknya, entah itu beragama Islam, Muslim, atau kafir, atau Kristen. Allah tidak pernah membedakan makhluknya. Allah selalu memberikan rezeki karena Allah bersifat adil. Yang namanya adil itu seimbang, bukan sama. Pak, kok gak sama sih Pak, orang Muslim sama orang Kristen? Orang Kristen loh Pak kaya-kaya, orang kafir juga kaya-kaya, mereka punya anjing peliharaan yang nurut-nurut. Sedangkan kita orang Islam, kenapa kok pas-pasan? Kenapa kita kok nggak kaya? Kenapa kita nggak boleh pelihara anjing? Itu namanya Allah itu menyeimbangkan hidup kalian. Bagaimana cara menyeimbangkan? Di dunia kalian mendapatkan nikmat yang berupa kalian bisa makan, bisa bernafas, bisa hidup, tiap hari mempunyai rezeki, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, tergantung amal ibadah kalian. Kalau orang muslim, kalau orang non muslim atau orang kafir, mereka tidak menyembah Allah, jadi hidupnya itu selalu dicukupi sama Allah, diberi uang yang banyak, diberi mobil mewah, diberi anjing, makhluk yang diharamkan oleh Allah untuk dipegang, dan dagingnya juga haram. Tetapi ketika di akhirat mereka tidak akan mendapatkan surga. Karena apa? Mereka itu tidak percaya adanya Allah. Yang mereka percayai adalah Tuhan selain Allah. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan selain Allah itu tidak ada. Tuhan makhluk hidup itu hanya satu. Siapa namanya? Namanya Allah. Allah itu mempunyai nama banyak, Asmaul Husna tadi. Ada nama Allah itu ada yang berarti zat yang memberi rasa aman. Wahai zat al-mu'min, wahai zat al-adim, wahai Allah al-adlu. Kalian kalau berdoa dengan menyebut nama seperti itu nggak apa-apa, asalkan tidak menyebut nama Tuhan-Tuhan lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi qulid'ullaha awid'ur rahman. Serulah wahai Muhammad, mintalah pada wahai Muhammad kepada Allah dengan sebutan atau dengan nama Ar-Rahman. Kenapa kok tidak ya Allah kok dengan menggunakan nama Ar-Rahman? Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Karena sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama yang banyak. Namanya Allah itu tidak hanya Allah, ada Ar-Rahman, ada Al-Mu'min, ada Al-Adim, ada Al-Adlu, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, dan lain-lain. Cuma Pak Sukron di sini akan menerangkan 3 nama Allah atau 3 asmaul husna. Yang pertama tadi Al-Mu'min, Allah yaitu Al-Mu'min artinya Allah adalah zat yang memberi rasa aman. Artinya Al-Mu'min, Allah zat yang memberi rasa aman, satu. Yang kedua Al-Adim, yaitu Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi. Yang ketiga Al-Adlu, Allah itu zat yang maha adil. Nggak ada di dunia ini orang yang adil. Karena apa? Semua pasti melakukan salah. Yang paling adil hanyalah Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan kita. Setiap hari kita harus memperbarui syahadat kita dengan cara mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh Pak, kenapa Pak kita harus bersyahadat kepada Allah setiap hari? Kan kita sudah Islam. Bisa jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu membuat kita
keluar dari Islam atau iman kita tipis sehingga kita harus setiap hari membaca syahadat. Pak, kok tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah saja, Pak? Kok pakai wa anna Muhammadar Rasulullah? Karena apa? Yang mengenalkan kalian, mengenalkan kita tentang adanya Allah adalah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah yang diutus Allah untuk membawa risalah, yang menyampaikan wahyu Allah, yang menerima kitab Al-Quran, sehingga kalian itu bisa membedakan mana yang baik, bisa membedakan mana yang buruk. Kalian bisa mengenal Allah, kalian bisa tahu sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99. Itu semua melalui perantaran Nabi Muhammad. Jadi kalian semua itu harus selalu mengucap 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat syahadat tetapi 2 kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya syahadat tauhid. Kalian harus percaya bahwasanya Allah adalah zat atau Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun kalian belum pernah melihat Rasulullah, yang namanya orang bersaksi itu kan seharusnya kita melihat, tetapi kalian harus bersaksi dengan hati kalian, dengan keyakinan kalian bahwasanya nabi kalian itu namanya Muhammad yang membawa kitab Al-Qur'an. Jika Nabi Muhammad kitabnya Al-Qur'an, maka kalian juga harus iman kepada Al-Qur'an. Diulangi lagi sama Pak Sukron. Pak Sukron dalam kesempatan hari ini menerangkan tentang Asmaul Husna. Apa tadi asma? Asma artinya nama-nama. Asmaun artinya nama-nama. Terus Al-Husna artinya yang baik-baik. Jadi Asmaul Husna itu jika digabung, nama-nama yang baik atau nama-nama yang bagus atau nama-nama yang indah. Nama-namanya siapa? Allah. Jadi Asmaul Husna itu nama-namanya Allah yang baik, nama-namanya Allah yang bagus, nama-namanya Allah yang indah. Dan di sini Pak Sukron akan sedikit mengulas tentang Asmaul Husna. Yang mau Pak Sukron bahas yang pertama yaitu masalah nama Allah Al-Mu'min, yang artinya Allah itu zat pemberi rasa aman. Yang kedua Al-Adim, nama Allah yang kedua yaitu Al-Adim, yang artinya Allah itu zat yang maha agung, maha besar, maha tinggi. Apanya Pak? Kekuasaannya. Yang ketiga Al-Adlu, nama Allah Al-Adlu yang artinya yang maha adil. Jadi Allah itu mempunyai 99 nama yang terkumpul dalam Asmaul Husna. Sampai di sini anak-anakku paham? Nah, pelan-pelan kita pahami. Cara memahaminya dengan cara kita membuka kitab kita pada halaman 13 dan kita pelajari tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mu'min, Al-Adim, Al-Adlu, dan kelanjutannya pada kesempatan yang akan datang. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan Pak Sukron tentang Asmaul Husna. Titik-titik sing penting kalian paham, daripada nanti tak jelaskan semua kalian dasi ngeluh akhirnya gak paham. Makanya anak-anakku, ketika kalian kecil kalian harus semangat rajin belajar, karena seperti yang pepatah katakan, belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Bagaimana mengukir di atas batu? Sulit, angel. Kalian menangkap pelajaran dari Pak Sukron atau guru-guru yang lain itu sangat sulit. Tetapi ketika kalian mau membaca terus, pelajaran yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan akan membekas di hati kalian, akan membekas di pikiran kalian, sehingga ketika kalian besar, kalian masih ingat pelajaran-pelajaran yang pernah kalian pelajari. Beda dengan Pak Sukron atau guru-guru yang lain. Membaca itu gampang, tetapi gampang hilangnya. Karena apa? Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air.
mengukir di atas air itu sangat gampang, tetapi hilangnya juga gampang. Jadi mumpung masih kecil, marilah anak-anakku kita tingkatkan belajar kita, belajar terus sing mempeng, sing penting kalian itu paham. Satu kali dibaca nggak paham, dua kali dibaca nggak paham, dihayati dengan hati. Al-Mu'min artinya Allah pemberi rasa aman. Oh iya. Terus kita hayati dengan hati kita. Iya ya, yang memberikan rasa aman di hatiku iku Allah. Iya ya, berarti Allah itu memberi kita rasa aman. Setelah itu kita kerjakan, kita buktikan dengan perbuatan kita. Oh, berarti ini Allah memberi rasa aman. Saya itu harus mendekat diri kepada Allah. Dengan cara apa mendekatkan diri? Dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Biar kalian disayang oleh Allah. Kalau kalian disayang Allah, maka kalian akan senantiasa dilindungi oleh Allah, baik dari godaan binatang, manusia, bahkan jin dan setan. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi penerus para aulia, para ambiya. Mungkin cukup di sini pelajaran lanjutan akidah akhlak dari Pak Sugron. Kurang lebihnya Pak Sugron mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.